Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Para pemirsa yang saya hormati, pada saat ini bersamaan dengan sedang mewabahnya COVID-19, kami atas nama Jemparingan Bandul Nusantara berharap mudah-mudahan wabah ini segera usai, karena sejujurnya dengan adanya wabah ini sedulur-sedulur penjemparing yang tersebar di seluruh Indonesia ini pasti merasa kehilangan banyak aktivitas, baik itu bagi seorang penjemparing maupun sebagai pengrajin dan pendukung-pendukung lainnya. Para pemirsa yang saya hormati, bicara soal jemparingan, bahwa jemparingan ini adalah satu aktivitas yang menggabungkan antara olahraga dan budaya. Dulu berkembang di lingkup keraton saja, baik di Kasultanan maupun di Puro Pakualaman. Namun di era-era belakangan ini kemudian bisa diakses, dimainkan, dan juga bisa dikembangkan oleh masyarakat di luar lingkup keraton. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kami masyarakat sangat berterima kasih kepada keraton, sehingga aktivitas yang tadinya menjadi aktivitas terbatas di lingkup keraton sekarang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas. Sekilas kami akan menggambarkan terbentuknya Jemparingan Bandul Nusantara. Jadi organisasi ini terbentuk diawali adanya pertemuan di Jogja pada tanggal 8 Januari 2017 yang diikuti oleh para penggiat jemparingan dari seluruh Indonesia. Di antaranya adalah dari Tangerang, dari Bali, dari Madura, Jawa Timur, kemudian Surakarta, Klaten, Jogja sendiri ada Sleman, Bantul, Kulon Progo, Kota, dan Gunung Kidul. Kemudian juga wilayah Jawa Tengah seperti Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan para pegiat jemparingan itu kemudian bersepakat bahwa harus ada lembaga atau harus ada organisasi yang benar-benar bisa mewadahi, bisa memayungi para pegiat jemparingan. Lalu sepakat untuk diadakan Kongres Jemparingan Nusantara pertama yang diselenggarakan di Kulon Progo pada bulan Oktober 2017. Nah, dari momentum itu kemudian kita bisa mendata seberapa banyak paguyuban-paguyuban yang hidup dan berkembang di seluruh Indonesia. Ternyata di data kami 2017 itu yang mengikuti kongres sebanyak 46 paguyuban. Banyak yang dihasilkan dari kongres tersebut, diantaranya adalah kemudian membentuk kepengurusan. Kebetulan saya, Joko Mursito, diamanati untuk menjadi Sekretaris Jenderal Jemparingan Bandul Nusantara, yang dulu atau yang awal pertama pembentukannya itu dengan nama Jemparingan Nusantara. Pada perkembangannya memang jemparingan ini lebih sering berbenturan dengan kepentingan panahan prestasi. Jadi sesungguhnya kami tidak ingin ada benturan dengan aktivitas lain, dengan komunitas lain, tetapi bagaimana kita bisa bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Itu yang akan kami lakukan. Maka terbentuknya organisasi Jemparingan Bandul Nusantara ini
diharapkan mampu untuk memberikan solusi, menjembatani komunikasi sehingga antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain ini tidak saling berbenturan. Akhirnya kami membuat batasan wilayah Jemparingan yang kemudian diorganisir dalam Jemparingan Bandul Nusantara ini adalah aktivitas panahan tradisional dengan target itu adalah bandul. Bandul itu seperti ini. Jadi targetnya bandul. Orang kadang mengatakan ini boneka. Memang di wilayah Cirebon, Tasikmalaya itu bandulnya, sasarannya itu boneka. Jadi masih berwujud boneka. Nah di kita, di Jemparingan Bandul Nusantara ini sudah mulai menyusun standarisasi. Jadi bandul ini 30 cm. Kemudian yang merah ini 3 cm. Kemudian yang kuning 3 cm. Sisanya ini putih. Jadi kalau di Jemparingan ini namanya kepala atau molo. Ya, kemudian di bawahnya ini jonggo atau leher. Kemudian ini badan, awak. Nah di dalam permainan nanti pada tahap selanjutnya kalau kena merah ini nilainya 3, kalau kena kuning nilainya 2, kalau kena putih nilainya 1, gitu kira-kira. Nah kami memang membuat spesifikasi target pada bandul karena memang untuk menghindari benturan wilayah gitu. Jadi ketika sudah tidak menggunakan bandul alias menggunakan target, oh itu berarti wilayah lain, wilayahnya Perpani atau Perpatri atau yang lain sebagainya. Maka bagi kami Jemparingan Bandul Nusantara yang memiliki misi melestarikan dan menjadikan Jemparingan Bandul Nusantara ini wadah komunikasi dan kerjasama antara paguyuban-paguyuban penggiat seni tradisi Jemparingan dengan sasaran bandul sebagai warisan budaya bangsa. Yang kedua, menggalang kerjasama dan membangun hubungan yang sinergis antara pemerintah, swasta, dunia pendidikan, serta paguyuban penggiat seni tradisi Jemparingan dengan sasaran bandul yang ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian seni tradisi Jemparingan dengan sasaran bandul sebagai warisan budaya bangsa. Dan yang keempat, menjadikan motor dalam gerakan edukasi berbasis budaya lokal, khususnya seni tradisi Jemparingan dengan sasaran bandul. Inilah misinya, sedangkan kita punya visi besar. Visinya adalah menjadikan perkumpulan penggerak seni tradisi Jemparingan secara nasional dengan mengedepankan pelestarian nilai-nilai budaya dan menjadi jembatan penghubung antar lembaga terkait serta mampu memberikan kontribusi dalam rangka pelestarian seni tradisi Jemparingan di Indonesia. Maka kita bisa simpulkan bahwa Jemparingan ini arahnya lebih condong ke pelestarian nilai-nilai budaya. Sedangkan tujuan dibentuknya Jemparingan Bandul Nusantara adalah untuk menghimpun paguyuban penggiat seni tradisi Jemparingan dengan sasaran bandul di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadi wadah komunikasi, informasi dan kerjasama antara paguyuban dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi dan mengkoordinir supaya pelestarian seni tradisi Jemparingan dengan sasaran bandul ini bisa berkembang. Kemudian yang keempat, mendorong paguyuban untuk aktif mengadakan geladen, seminar, sarasehan, diskusi, pelatihan dan pameran yang bersifat edukasi tentang seni tradisi Jemparingan dengan sasaran bandul bagi masyarakat. Itulah yang menjadi tujuan dari Jemparingan Bandul Nusantara. Nah, pada pelaksanaannya, pada tataran implementasi di lapangan atau di masyarakat,
jemparingan ini kadang-kadang diinterpretasikan banyak hal. Jadi orang tidak bisa kemudian mengatakan bahwa jemparingan ini kepentingannya untuk ini saja, tidak bisa. Jadi memang latar belakangnya adalah melestarikan nilai-nilai budaya, tetapi kemudian ada yang mengaitkan dengan sunnah Rasul misalnya, karena jemparingan atau panahan ini bagian dari sunnah Rasul. Dan ini tidak ada salahnya, kemudian memaknai itu sebagai aktivitas untuk melaksanakan sunnah Rasul. Yang kedua, ada yang mengaitkan dengan prestasi. Banyak juga atlet-atlet jemparingan yang kemudian ikut memperkuat tim panahan untuk prestasi. Dan yang ketiga yang agak membuat kita optimis, banyak aktivitas dan kreativitas di dalam seni jemparingan ini bisa dikemas dalam kegiatan yang mengarah kepada kepariwisataan. Inilah yang harus kita dorong, bahwa pariwisata di Jogja dan di Indonesia ini rupa-rupanya menjadi lumbung devisa yang cukup menjanjikan gitu. Ya kalau kita bicaranya di Jogja, Jawa Tengah, di Pulau Jawa gitu, ini masih jadi. Maka jemparingan ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk meramaikan destinasi wisata. Nah, kemudian dari sisi kebudayaan, jemparingan yang kita sering laksanakan kegiatannya dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk kompetisi, ini sesungguhnya juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk membentuk karakter masyarakat, terutama generasi muda. Maka ada juga yang kemudian mengembangkan jemparingan ini menjadi wisata edukasi, mengedukasi anak-anak yang sudah sedemikian majunya anak-anak itu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi. Kalau kita mengenal anak-anak sekarang sudah asik dengan gadgetnya, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka kita mendorong beberapa kegiatan positif yang tentu di dalam kegiatan ini banyak filosofi, tatanan kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang itu bisa diadopsi oleh anak-anak generasi muda kita, sehingga di era global ini anak-anak masih melek nilai-nilai luhurnya atau masih melek sejarahnya. Itulah sebagian kegiatan yang harus kita dorong di setiap saat di Jemparingan Baduy Nusantara. Kemudian yang menjadi ciri khas di Baduy Nusantara ini bahwa semua kompetisi ini tidak bernuansa permusuhan. Nah, ini bedanya dengan prestasi. Kalau di prestasi ya ngotot harus menang, tetapi di Jemparingan ini kita lebih memilih filosofi bahwa bandul ini sebenarnya diri kita. Bagaimana kita bisa membidik diri kita sendiri agar bisa mengendalikan diri kita sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Maka di setiap kompetisi kita tidak menggunakan kata-kata lomba, tidak menggunakan kata-kata pertandingan, atau tidak menggunakan kata-kata tanding, tetapi kita menggunakan kata-kata geladen. Geladen sesungguhnya bermakna latihan bersama, tetapi kemudian ada penilaian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk penyebutan yang terbaik pun tidak menggunakan juara. Kalau biasanya kan lazimnya kan juara 1, 2, 3. Kalau di Jemparingan ini titis 1, titis 2, titis 3 dan seterusnya. Kemudian kami tidak membiasakan diri dengan hadiah-hadiah yang berupa uang, karena ya kita
kegiatannya untuk melestarikan budaya, sehingga kadang-kadang untuk berbunga itu atau hadiah itu wujudnya ya hal misalnya beras, kemudian ada yang kadang-kadang ayam, ada yang kadang-kadang mie instan, ada yang kadang-kadang hasil bumi dan lain sebagainya. Jadi Jemparingan sekali lagi saya garis bawahi adalah aktivitas budaya yang mengandung unsur olahraga dan olah rasa. Nah, secara detail, secara mendalam barangkali akan dijelaskan oleh narasumber yang lain. Tapi kapasitas kami hari ini adalah memperkenalkan adanya paguyuban atau organisasi Jemparingan Bandul Nusantara yang berusaha untuk bisa mewadahi para pegiat Jemparingan ini agar mereka bisa beraktivitas sesuai dengan koridornya dan merasa terpayungi dan terwadahi di dalam organisasi yang betul-betul legal. Dan Jemparingan sekali lagi tidak ada unsur politisnya, tidak ada unsur bisnisnya, kecuali bisnis itu diciptakan oleh para pegiat Jemparingan itu sendiri dalam bentuk produk-produk peralatan Jemparingan, ada gendewo, ada anak panah, ada bandul dan lain sebagainya. Saya kira itu penjelasan tentang Jemparingan Bandul Nusantara. Yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa harapan kami bagaimana generasi muda kita ini bisa selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, perkembangan teknologi yang ada, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya luhur yang memang itu menjadi ciri khas dan identitas kita semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.